Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan saya Rivaldo. Di sini saya dengan teman-teman saya, ada Pak Dias, kemudian ada Pak Janggi, ada Ibu Zia, dan juga Pak Nur Yuda. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas nih sebuah kasus yang sangat menarik sekaligus memberikan banyak pelajaran mengenai pengelolaan negara dan tujuan bernegara, yaitu kasus kebangkrutan dari Republik Nauru. Singkat aja nih, Republik Nauru itu merupakan negara kepulauan kecil yang terletak di Samudra Pasifik dengan luas wilayah itu sekitar 21 kilometer persegi. Meskipun ukurannya sangat kecil, Nauru pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Kekayaan tersebut berasal dari sumber daya alam berupa fosfat yang sangat melimpah. Fosfat merupakan bahan utama dalam pembuatan pupuk, sehingga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh berbagai negara. Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1968, Nauru mengambil alih pengolahan tambang fosfat dan menikmati keuntungan yang luar biasa besar. Nah, pada tahun 1970-an, pendapatan per kapita masyarakat Nauru menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Kehidupan masyarakat sangat makmur, pemerintah menyediakan pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, subsidi perumahan, serta berbagai fasilitas kesejahteraan lainnya. Banyak masyarakat yang hidup nyaman tanpa harus bekerja keras, karena pendapatan negara itu dari fosfat tersebut sangat besar. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung selamanya. Pemerintah selalu bergantung pada sektor fosfat yang kurang mempersiapkan sumber pendapatan alternatif. Selain itu, banyak investasi yang dilakukan pemerintah mengalami kegagalan karena kurangnya perencanaan dan pengolahan yang baik. Seiring berjalannya waktu, cadangan fosfat ini mulai menipis dan pendapatan negara menurun drastis. Di saat yang sama, sebagian besar wilayah Nauru mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan yang sangat lama, hingga berpuluh-puluh tahun. Nah, memasuki awal tahun 2000-an, Nauru mengalami krisis ekonomi yang sangat berat. Pemerintah kesulitan membayar berbagai kebutuhan negara, tingkat pengangguran meningkat, dan masyarakat mulai merasakan dampak dari kesalahan pengelolaan sumber daya yang terjadi selama bertahun-tahun. Kasus ini sering dijadikan contoh nyata dari fenomena resource curse atau kutukan sumber daya alam, yaitu kondisi ketika kekayaan alam yang melimpah justru tidak menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Nah, setelah mengetahui gambaran umum ini, yuk kita berdiskusi. Mungkin yang pertama Dias nih. Kalau menurut kamu apa sih poin utama yang bisa kita ambil dari kasus Nauru ini? Oke, terima kasih Pak Rivaldo atas gambaran umum dari studi kasus yang kita ambil pada kali ini. Kalau dari sudut pandang saya, pemerintah dari Nauru tersebut memang seperti terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan. Sehingga ketika memang sudah saatnya dia tidak dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan ketika sumber daya tersebut habis. Jadi dari kasus ini menurut saya Nauru cukup gagal untuk mengelola kekayaan alamnya secara berkelanjutan. Apakah ada yang bersependapat pada opini saya? Mungkin bisa Oke, dijelaskan. saya setuju sih dengan yang disampaikan Dias. Jadi menurut saya yang menarik dari kasus Nauru ini adalah mereka sebenarnya sudah memiliki modal yang sangat besar untuk masa depan. Namun selain ketergantungan terhadap fosfat, banyak investasi pemerintah yang ternyata tidak memberikan keuntungan. Bahkan beberapa investasi mengalami kerugian besar. Akibatnya, dana yang seharusnya menjadi tabungan masa depan justru habis tanpa memberikan manfaat yang signifikan. Kalau kita ibaratkan seperti seseorang yang mendapatkan penghasilan besar tetapi tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Jadi pada akhirnya ketika sumber pendapatan utama berhenti, mereka akan mengalami kesulitan. Nah, menurut saya hal itulah yang juga terjadi pada Nauru nih. Mungkin dari yang lain ada tanggapan?
saya lihat-lihat sepertinya Ibu Zia ini kayaknya ada yang mau disampaikan nih. Oke, sepertinya kita terputus. Mungkin bisa ke Pak Nur Yuda. Oke, nah menurut saya sih pada akhirnya Nauru mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis ya, dari tingkat pengangguran meningkat dan negara menjadi sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Kasus ini menunjukkan bahwa kekayaan alam saja pada suatu negara tidak cukup untuk menjamin kemajuan negara apabila tidak diiringi dengan tata kelola yang baik sih. Gitu aja kalau dari saya. Oh iya, benar sih yang dikatakan dengan Pak Nur Yuda dan dengan Pak Jangki dan juga Pak Dias ya. Nah, kemudian kita beralih nih ke next topik. Bagaimana sih Hobes memandang warga Nauru sebagai anggota masyarakat? Kan kita tahu nih sekarang Nauru ini apa namanya sudah kalau bisa bilang gagal lah dalam mengelola sumber daya alamnya. Kalau kita masuk ke filsafat politik, bagaimana sih Thomas Hobbes memandang kasus Nauru ini? Mungkin Pak Dias bisa kasih pandangannya. Oke, Pak Rivaldo. Kalau dari dasar teori Hobbes itu sih menurut saya premis dasarnya itu berakar pada pandangan pesimistis ya terhadap sifat manusia, di mana ia sendiri melihat individu sebagai makhluk yang digerakkan oleh kepentingan diri sendiri. Nah, berawal dari situasi tersebutlah Hobbes berargumen bahwa ketertiban sosial tidak akan bisa tercapai secara sukarela. Oleh karena itu, peran negara dengan otoritas yang absolut dan kuat menjadi salah satu syarat mutlak untuk mengendalikan potensi yang ada atau konflik yang ada, sekaligus menjamin dari stabilitas pada kehidupan bermasyarakat. Oke, baik Pak Dias, terima kasih. Yang lainnya kira-kira Pak Jangki mungkin? Iya, jadi kalau dari saya sih, jika kita melihat masyarakat Nauru pada masa kejayaannya, jadi banyak warga yang menikmati kehidupan yang sangat nyaman karena seluruh kebutuhan mereka dipenuhi oleh hasil tambang fosfat ya. Jadi dalam kondisi seperti itu, sebagian masyarakat menjadi kurang termotivasi untuk meningkatkan keterampilan atau mencari alternatif sumber penghasilan. Nah, jadi menurut saya ini menjadi pelajaran menarik nih. Ketika suatu masyarakat terlalu bergantung pada suatu pendapatan, mereka bisa kehilangan dorongan untuk berinovasi atau mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan. Jadi saya bisa memahami mengapa Hobbes menekankan pentingnya peran negara dalam mengarahkan masyarakat agar tetap berpikir jauh ke depan. Ya, setuju banget sih emang yang dibilang Pak Jangki tadi ya. Kalau kita lihat emang masyarakatnya itu benar-benar tergantung banget gitu loh pada si fosfat ini. Jadi makanya karena dan juga sudah merasa eh, tergantung itu, jadi makanya dia tuh udah males nyari apa-apa lah. Jadi udah pokoknya fosfat ini bisa nih menghidupi aku, kita gitu. Nah, kalau yang lain gimana kira-kira? Mungkin Bu Zia? Oke, menurut ini opinion dan pendapat saya ya, bahwa sesuai dengan teori juga ya dari yang dicanangkan oleh Hobbes, bahwa negara itu memiliki peran penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memikirkan kepentingan sesaat gitu ya, tetapi juga harus memikirkan masa depan bersama. Nah, dalam kasus Nauru ini, pemerintah itu dirasa kurang berhasil dalam menjalankan fungsi ini, fungsi memikirkan masa depan tersebut ya. Jadi dia hanya mementingkan kepentingan sesaat saja, kasarnya pilih enaknya saja gitu ya, tidak dipikir ke depannya bagaimana. Nah, sehingga dampaknya apa? Masyarakat itu dan negara sama-sama tidak siap ketika sumber daya utama mereka yang mana tadi fosfat ya itu mulai habis.
Gitu, Pak Aldo. Iya ya, saya setuju juga sih. Mungkin Pak Nur Yuda punya pendapat lain kali ya? Nah, ya itu. Hobbes mungkin sih melihat ini sebagai kegagalan Nauru ya, terjadi karena lemahnya pengelolaan, sama itu sih kurangnya kontrol yang efektif terhadap kekayaan negara. Menurut Hobbes, negara juga dianggap tidak mampu mengarahkan masyarakat untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan sih. Menurut saya itu. Oke, thank you nih. Wah, insight-nya jadi banyak banget nih. Dari mulai dari Ibu Zia, kemudian tadi Pak Jangki, Dias, kemudian juga ada Pak Nur Yuda. Wah, kalau misalnya tadi udah saya rangkum nih ya. Jadi nih, kalau dari perspektif Hobbes itu emang negara itu seharusnya bertindak sebagai kekuatan yang mampu ya mengatur masyarakat. Jadi agar tidak hanya berfokus pada keuntungan yang jangka pendek seperti tadi yang mungkin disampaikan oleh Bu Zia ya. Tapi juga kita harus nih, negara itu harus mempersiapkan jangka panjang atau masa depan yang sustain dan lebih stabil. Oke, kemudian nih yang hal menarik juga nih yang bisa kita teliti atau kita cari nih dari kasus Nauru ini, kan kita sudah pernah belajar ya uh, filsafat Plato ya. Nah, mana sih menurut kalian uh, jika kita bayangkan kita ini adalah warga Nauru. Nah, menurut Plato, mengapa kebangutan Nauru menunjukkan bahwa tujuan negara belum tercapai? Ada yang punya pendapat ya nih? Mungkin saya mau berpendapat terlebih dahulu ya. Jika kita konsisten dengan pemikiran Plato, seperti dalam bukunya Republik, pondasi dasar sebuah negara adalah keadilan, di mana keadilan itu hanya bisa tercapai kalau setiap elemen masyarakatnya menjalankan fungsinya dengan benar. Dan yang paling krusial itu, negara harus dipimpin oleh seorang filosofer atau king, di mana pemimpin ini memiliki kebijaksanaan yang tinggi, sadar akan filosofi, dan tidak tergiur oleh harta materi. Sehingga bagi Plato, politik adalah ilmu kebajikan, bukan hanya ajang untuk mencari kekayaan. Benar banget nih. Saya setuju sih sama pendapatnya karena Plato emang punya pendapat bahwa kalau negara itu apa ya tujuan negara itu emang untuk menciptakan keadilan dan juga keharmonisan, bener ya Pak Dias ya? Ya, seperti itu, Pak Aldo. Nah, sebenarnya kita tuh ada 4 filsuf ya. Mungkin kita bahas satu-satu kali ya. Tadi kan udah Plato, kemudian kita next ke Aristoteles. Mungkin ada yang tahu nih pendapatnya dari Aristoteles gimana nih kalau misalnya kalian jadi warga negara Nauru. Oke, mungkin menurut Aristoteles ya, eh, Aristoteles berpendapat bahwa negara itu bertujuan menciptakan kehidupan yang baik atau the good life ya. Jadi memang masyarakat Nauru pernah menikmati kehidupan yang sangat makmur, tetapi kemakmuran itu tidak berlangsung lama. Setelah fosfat habis, masyarakat menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Jadi menurut saya, disinilah letak masalah utamanya. Jika kesejahteraan hanya bisa dirasakan dalam waktu singkat, apakah itu disebut kehidupan yang baik? Jadi dari sudut pandang Aristoteles, tentu belum ya. Artinya negara gagal menciptakan kehidupan yang baik secara berkelanjutan. Nah, bener banget tuh. Walaupun memang Nauru ini sempat kalau bisa bilang makmur ya, tapi jangka waktunya itu bentar doang. Sekarang lihat sekarang gimana? Tetap aja malah jadi negara termiskin. Makanya mungkin dari pendapat Aristoteles tadi bener ya, kehidupan yang baik atau the good life dengan sustain yang berkelanjutan. Wah, keren sih Pak Jangki, emang saya setuju juga sih. Kemudian yang lain dari Hobbes mungkin ada yang tahu nih atau favorite Hobbes nih bisa kasih pendapat ke kita gak ya? Saya? Wih, mantap Bu Zia. Iya, gimana Bu Zia? Menurut
Ibu gimana? Menurut Hobbes, negara ini kan dibentuk untuk memberikan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat ya. Nah, ketika Nauru mengalami kebangkrutan, masyarakat ini kehilangan kepastian ekonomi dan tingkat pengangguran juga meningkat gitu ya. Sehingga masa depan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, menurut Hobbes, tujuan negara juga tidak tercapai. Demikian Pak Pak Aldo, pendapat saya mengenai teori Hobbes. Oh iya sih, bener sih. Hobbes itu kan memang berpendapat ya, kita itu negara itu tujuannya untuk memberikan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Namun kan kita tahu Nauru itu emang mengalami kebangkrutan ya. Dari kebangkrutan ini kan mungkin muncul nih masalah-masalah sosial seperti mungkin kejahatan, kemudian juga pengangguran yang meningkat. Itu kan pasti ada efek dominonya lah ya. Makanya dari sini pun dari pandangan Hobbes ini juga belum tercapai nih Nauru sebagai negara. Oke, next kita punya satu lagi nih. Ada Roseu. Mungkin ada nih yang mendalami teorinya beliau dan bisa berpendapat ke kami. Coba apa ya, review favorit nih. Menurut review mungkin view-nya dia tuh berpendapat bahwa negara harus mewujudkan kepentingan bersama atau apa ya, istilahnya general will-nya. Dalam kasus Nauru, kekayaan fosfat tidak berhasil digunakan untuk menjamin kesejahteraan generasi berikutnya sih. Cuman habis di generasi itu aja gitu. Terus kalau aku beranggapan sebagai warga Nauru, aku akan merasa bahwa negara akan gagal sih untuk kepentingan bersama karena manfaat kekayaan alam tidak dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakatnya. Jadi anak cucu kita tuh nggak akan dapat enaknya gitu, dapat susahnya doang. Itu sih, Mas Rivaldo. Wah, setuju banget sih. Yang lain mungkin ada pendapat lain nggak? Udah cukup sekian ya. Oke deh. Jadi sebenarnya nih saya juga ada hal menarik nih terakhir yang mau saya bisa bilang bahas kali ya. Yang mungkin bapak dan ibu sekalian ini bisa ada pendapat juga nih. Nah, kalau menurut kalian ya, apa sih tujuan yang seharusnya dimiliki oleh negara kecil seperti Nauru ini? Mungkin saya mau menyampaikan pendapat saya terlebih dahulu ya. Jadi menurut saya pribadi tujuan yang paling hakiki dari berdirinya negara Nauru sebetulnya setiap negara manapun pun pasti tujuannya yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, pada contoh tadi kasus Nauru, kekayaan alamnya itu berupa fosfat yang melimpah, tapi di masa lalu. Kemudian esensinya bukanlah hadiah instan untuk dihabiskan dalam semalam. Itu cuma sarana atau instrumen untuk jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat lintas generasi. Kemudian kalau kita tarik balik lagi ya dari beberapa teori yang tadi. Jadi Nauru pun secara kejatuhannya itu, keruntuhannya itu karena krisis kebijaksanaan, di mana pemimpinnya itu hanya dikendalikan oleh nafsu materi dan keserakahan sesaat. Kemudian juga Nauru pun gagal untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi atau eudaimonia, di mana kekayaan alam yang melimpah cuma habis untuk materi, sehingga gagal diubah untuk menjadi modal jangka panjang seperti kualitas manusia dan pendidikan. Jadi Nauru tersebut juga sebetulnya runtuh bukan karena kehabisan fosfat, tapi karena negaranya dikelola tanpa visi dan moral dan tanpa kepedulian pada generasi masa depan. Iya benar. Mungkin yang lain ada lagi kali ya? Oke, mungkin menambahkan sedikit dari yang disampaikan Pak Dias sebelumnya. Kalau dari saya sih berpendapat bahwa negara harus menggunakan sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM-nya ya. Jadi dengan pendidikan yang baik, masyarakat
akan memiliki kemampuan untuk membangun sektor ekonomi baru ketika sumber daya alam mulai habis. Karena pada akhirnya sumber daya alam bisa habis, tetapi kualitas SDM akan tetap menjadi aset yang dapat dikembangkan. Jadi menurut saya investasi terbaik yang bisa dilakukan sebuah negara adalah investasi pada masyarakatnya itu sendiri. Wih, mantap, setuju banget nih. Ada di Pak Jangki nih. Mungkin Ibu Zia ada lagi? Oke, menurut saya, mmm, pelajaran yang bisa diambil adalah jangan pernah berhenti belajar ya, dari berbagai peristiwa yang terjadi di dunia karena pada setiap peristiwa selalu menyimpan pelajaran yang berharga. Begitu, Pak Aldo. Wih, mantap bener nih. Singkat padat. Saya setuju juga sih sama yang disampaikan sama Ibu Zia ya. Mungkin yang lain ada lagi gak ya? Saya kayaknya ya, yang belum tadi. Oke. Untuk tujuan negara Nauru sih harusnya menciptakan masyarakat yang mandiri ya. Kayak kurang lebih seperti pendapat Pak Jangki tadi ya. Yang masyarakat yang mandiri, produktif, dan tidak bergantung pada satu sumber daya saja sih. Negara harusnya juga harus mampu membangun ekonomi yang beragam sehingga tetap kuat saat menghadapi berbagai tantangan. Itu sih Mas Rivaldo. Aku setuju sih sama pendapat Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi memang tujuan negara Nauru ini seharusnya adalah menciptakan kesejahteraan yang berlanjutan ya. Tadi juga dari yang disebutin sama Pak Yas, berkelanjutan, kemudian juga dari Pak Jangki meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, kemudian tadi dari Ibu Zia, lingkungan hidupnya, kemudian juga tadi ditutup dengan Pak Yuda tadi, membangun ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Wah, emang bener-bener sih narasumber kita ini kali ini nih bener-bener emang bisa dibilang mengertilah di bidangnya. Se- Tidak terasa juga nih kita telah sampai di penghujung podcast ini. Mungkin dari pembahasan yang kita lakukan tadi ini, kita dapat melihat nih bahwa kasus Republik Nauru ini merupakan salah satu contoh paling nyata tentang bagaimana sebuah negara dapat mengalami kemunduran, meskipun pernah memiliki kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Kisah Nauru ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sumber daya alam bukanlah jaminan keberhasilan dari negara. Apabila tidak disertai dengan tata kelola yang baik, perencanaan jangka panjang, dan juga kepemimpinan yang bertanggung jawab. Oke, akhir kata mungkin semoga diskusi yang kita sampaikan ini dapat menambah wawasan dan juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya tata kelola negara, pengelolaan sumber daya alam, serta tujuan negara menurut para filsuf politik tadi. Oke, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan, dan juga narasumber-narasumber kita tadi, dari Pak Dias, kemudian Pak Jangki, Pak Ibu Zia, dan juga Pak Nur Yuda. Terima kasih sudah memberikan pendapatnya kali ini, dan tetap semangat belajar buat kita semua, terus belajar berpikir kritis, dan juga mari bersama-sama menjadi generasi yang mampu membangun masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan terima kasih.